Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan ridho pada kita semuanya, meridhoi kehadiran kita dalam majelis taklim ini, sehingga Allah memberikan pula keberkahan, rahmat untuk kita semuanya, mencurahkan segala rahmat, keberkahan masuk dalam 360 sendi dalam tubuh kita, membuat kita sehat, bermanfaat hidupnya, umurnya penuh keberkahan. Mudah-mudahan pulang dari ngaji nanti Allah juga mengampuni dosa-dosa kita. Ala hadiniyah wa ala kulli natisabiyah ridho ila ta'ala bi syaikhir Rasulullah bi suratul Quran Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala Rasulullah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi ashabihi tabi'in wala alihi ashabi matabu ihsan ila jihad. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati dan sebelumnya kami hormati ugi pengurus takmir mushola yang kami hormati ugi para rawuh hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Tanggil kali ini kita banyak belajar tentang adab sesuatu, karena kita itu memang butuh adab, sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang tidak beradab, butuh banyak adab. Yang malam ini kita akan membaca adab terhadap Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawlu fi adabi sahabati wal mu'asyarati ma'al khaliqi azza jalla. Adab bersahabat dengan Allah SWT. I'lam, ketahuilah, anna sahibukal ladzi la yufariquka fi hadirika wa safarika wa naumika wa yaqdatika bal fi hayatika wa mautika wa rabbuka. Ketahuilah, sahabat yang tidak pernah meninggalkanmu kapanpun, dimanapun engkau berada, seperti apapun kondisimu, selagi engkau tidak pernah melalaikannya, bahkan selalu mengingatnya dikala tidur dan dikala jaga melek, di waktu hidup maupun di waktu matimu. Dialah Allah, Tuhan yang menciptakan dan menolongmu. Yang menjadi sahabat sejati kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita salah pilih sahabat. Bersahabatlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak pernah meninggalkan kita selagi kita tidak melalaikannya. Dalam hadis qudsi disebutkan, hadis qudsi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian redaksinya, kalimatnya disampaikan oleh Rasulullah SAW. Asalnya dari Allah SWT yang menyampaikan, ana jalisu man dzakaroni, ana jalisu man dzakaroni, aku sekedudukan, setara, bersama siapa yang mengingatku. Ya Allah menyampaikan kalau Allah itu selalu bersama, duduk bareng dengan orang yang selalu ingat, zikir pada Allah SWT. Kita sering lupa, zikir sering lupa, ingat pada Allah seringkali lupa. Jangan nanti mirip toh, cerita Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i sedang ngajar ngaji gini, tiba-tiba nangis sejadi-jadinya, nangis keluar mata sang betul, sampai hadirin santri-santri kaget, heran, bingung, tanya, wahai Syekh, kenapa engkau menangis? Aku telah melakukan dosa besar,
Loh, bukannya saya dari tadi di sini ngajar ngaji, kok bisa melakukan dosa besar? Dosa apa yang kau lakukan, Syekh? Kata Syekh Imam Syafi'i, aku melalaikan Allah. So, ngajar gini, melupakan Allah, lupa, tidak ingat pada Allah, itu merasa dosa bagi Syekh Imam Syafi'i. Bagi kita, enggak ngerasa enggak apa-apa, tidak merasa apa-apa kita. Dianggapnya kalau kita tuh menganggap dosa itu yo maling, dosa itu yo kerasani wong, larani wong. Bagi seorang alim Imam Syafi'i, melalaikan Allah itu sudah dosa, perbuatan dosa, sampai menangis terjadinya karena saat ngaji melalaikan Allah, konsentrasinya fokusnya pada ilmu dan hadirin sehingga melupakan Allah. Berat bagi kita untuk meniru Imam Syafi'i, namun perlu melangkah ke sana untuk bisa selalu zikir pada Allah SWT. Dalam hadis selanjutnya, ini hadis qudsi dari Allah SWT, abdi hambaku, ana inda dzannika, aku bersama dengan prasangkamu, kata Allah begitu. Ana inda dzannika, aku tuh bersama dengan prasangkamu, kau menyangka apa padaku? Wa ana ma'aka, dan aku bersamamu, ai bi taufiq, saat aku memberikan taufik padamu, semangat dalam ibadah, itulah sebuah taufik yang Allah berikan pada kita. Au ma'aka bi ilmin, atau membersamaimu saat memberikan ilmu. Kadang-kadang hadir di majelis ilmu diberikan oleh Allah kefahaman, faham dengan ilmu yang didapat dan mampu mengamalkannya karena taufik dari Allah SWT. Karena Allah menyertai kita. Kadang ada, meskipun masih muda, hadir di majelis ilmu, namun ilmu tidak masuk sama sekali karena kosong hatinya dari mengingat Allah, tidak konsen pada ilmu yang disampaikan itu, dan Allah tidak memberikan taufik padanya sehingga ilmu tidak masuk kepadanya. Ada juga yang lebih bagus lagi, karena selalu ingat pada Allah SWT, ilmu-ilmu yang semula belum sempat dipelajari oleh Allah diberikan dengan gampangnya lewat ilham atau lewat malaikat menyampaikannya, sehingga disebut ilmu laduni, mengatasi masalah dengan ilmu yang mana ilmu tersebut belum pernah dipelajari, namun ada ilmu itu, ada, hanya belum sempat pelajari, Allah memberikannya lewat ilmu laduni. Itulah Allah menyertai idza zakartani, ketika ia selalu mengingatku. Idza zakartani, ketika ia selalu mengingatku, maka aku akan selalu bersamanya. Dalam hadis yang lain, Allah SWT sudah menyampaikan hadis qudsinya, ana indal mangkasirati qulubuhum min ajli ai anam al khashi'ina bitaufiq, aku di sisi mereka yang hancur hatinya ketika mengingatku. Saking khusyuknya, saking rojaknya berharap pada Allah SWT, saking kuatnya berharap pada Allah SWT, sampai rasanya hancur hatinya, sampai menangis sejadi-jadinya, hanya sangat berharap untuk bisa rojak pada Allah SWT, selalu berdekat-dekat dengan Allah SWT agar tidak lupa dengan Allah SWT. Allah menyertainya, anam al khasyi'ina, bersama orang yang khusyuk, yang serius, sungguh-sungguh ingin mendekat padaku, bitaufik, dengan taufiknya Allah SWT. Ana ma'abdi dhanni, aku bersama prasangka hambaku. Maka kita harus selalu berbaik sangka pada Allah SWT, karena Allah beserta bersama dengan prasangka kita. Kalau kita berprasangka buruk, ya Allah enggak salah memberikan keburukannya, karena kita berprasangka buruk. Ayyuhal aqil, hei orang yang berakal, hatta ma'rifatuhu la atakhatuhu
sahiban batartan nasa janiban. Jika engkau bermakrifat kepada Allah, yang berakal, dengan sebenar-benar makrifat, pasti engkau akan menjadikannya sebagai sahabat. Kalau benar-benar bermakrifat pada Allah, bermakrifat itu tidak sekedar tahu, tapi berkenalan lebih dekat dengan Allah SWT. Kalau mengenal lebih dekat dengan Allah, akan menjadikan Allah sebagai sahabat. Dan engkau akan meninggalkan manusia-manusia atau makhluk-makhluk. Engkau akan meninggalkan selain Allah, akan engkau tinggalkan. Engkau lebih asik pada Allah SWT, lebih suka meninggalkan keramaian manusia yang hanya kongko tanpa faedah, tanpa manfaat, tanpa adanya zikir, tidak ada kajian ilmu menuju munajat pada Allah SWT. Maka engkau akan suka bermunajat, bersanding pada Allah SWT, beruzlah, menyepi untuk bermunajat pada Allah SWT karena asik dengan sahabatnya, yaitu Allah SWT sahabatnya. Orang yang sering beruzlah, menghindari kerumunan yang tidak berfaedah, itu memang tujuannya untuk bermunajat pada Allah SWT, bukan tujuannya untuk main HP atau main game sendiri, tapi untuk munajat pada Allah SWT, bukan untuk nonton TV atau untuk bermain-main yang sifatnya tidak mendatangkan faedah, tidak mendekatkan diri pada Allah SWT. Jadi untuk bermunajat pada Allah SWT, itulah orang yang benar-benar ingin bersahabat dengan Allah SWT. Fa'ilan takdir ala zalika fi jami'i awqatika fa'iyyaka an takhalla lailaka wa naharaka. Jika engkau tidak mampu melakukan demikian tadi, apa? Tidak mampu untuk banyak berkerumun, bergerombol, kongko-kongko, ngerumpi-ngerumpi, atau ngobrol-ngobrol yang tidak berfaedah, atau untuk main-main nggak berguna, nggak mampu meninggalkan itu, kemudian menuju ke uzlah, menuju bermunajat kepada Allah SWT, maka jangan sampai kosong waktumu yang telah engkau tentukan, siang dan malammu, untuk bersunyi diri dengan Allah SWT. Aku memisalkan panjenengan memilih, aku lebih bisa bermunajat pada Allah di waktu sahur, maka aku jangan sampai ketinggalan waktu sahur itu untuk bermunajat pada Allah SWT gara-gara ngelai wayang, gara-gara ngelai bal-balan, sehingga aku ketinggalan waktu yang telah kutentukan untuk bermunajat pada Allah SWT. Aku telah menentukan sendiri waktu yang tepat untuk aku bermunajat kepada Allah SWT adalah waktu duha, misalkan gitu. Dengan saya milih duha, maka waktu yang telah ditentukan sendiri, dijadwalkan untuk bermunajat kepada Allah SWT, ya jangan sampai kosong, jangan sampai ketinggalan, sehingga dijaga betul istiqomahnya. Oh, aku bisanya duha kok, kalau malam nggak bisa, waktu sahur nggak bisa, nggak kuat. Ya diupayakan betul, diperjuangkan, jangan sampai kosong waktu siang maupun malam yang telah engkau tentukan untuk bermunajat dengan sahabat setia, yaitu Allah SWT, untuk bersunyi diri dengannya, berlezat-lezat dengan munajatnya, pendekatan diri pada Allah SWT. Wa tataladzaz ma'ahu bimunajatika fa'alaika an tata'alam adabas sahabati ma'allahu ta'ala. Inilah wataradzat ma'abimana bimunajatika, berlezat-lezat dengan munajat pada Allah SWT. Fa'alaika an tata'alam adabas sahib ma'allahu ta'ala. Oleh karena itu kita wajib mengetahui fa'alaika mongko ing ngatasé sira an tata'allama ngertiya adabas sahabati, adab bersahabat ma'allahu ta'ala, bersama dengan Allah SWT. Ketahuilah adab bersahabat dengan Allah SWT. Satu, tundukkan kepala di hadapan
Allah SWT. Jangan bermunajat kok danga, atau ada keangkuhan, atau ada kesombongan, gumedi pada Allah SWT. Tapi tundukkan kepala dalam rangka munajat pada Allah SWT. Allah SWT, tundukkan kepala, merendahkan hati kita. Yang kedua, hendaklah kita merendahkan pandangan mata di hadapannya, tidak melotot, mendelik dengan congkaknya, tapi merendahkan pandangan dengan Allah SWT, disertai dengan kerendahan hati dan tunduknya kepala. Yang ketiga, perhatian kita harus tertumpu pada Allah SWT saja, fokus pada keesaan Allah saat bermunajat, tidak sambil nonton kanan, nonton kiri, sambil ngenget sayur, sambil ngisi tandon air, sambil nunggu telepon, sambil nunggu jawaban WA. Ya nggak bisa disambi, nggak bisa fokus pada Allah SWT, keesaan Allah SWT, tidak disambi macam ini macam itu. Jadi fokus ketika munajat, pikiran hanya fokus tertuju pada Allah SWT. Yang keempat, segera melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Artinya menjaga ketakwaan kita pada Allah SWT. Perintah-perintah Allah segera kita lakukan, larangan-larangan yang masih keterjang ya segera kita tinggalkan. Yang paling berat untuk kita tinggalkan apa ya? Ya itu kita tinggalkan. Yang paling berat untuk kita lakukan perintah Allah yang mana ya? Segera kita mencoba untuk melakukannya. Bertakwa pada SWT. Yang kelima, adab bersahabat dengan Allah adalah tidak menyangkal, membantah, menolak kehendak Allah, kehendak Allah, tidak menolak takdir Allah. Jadi takdir Allah nggak bisa ditolak. Adamul i'tirabi, memang sudah terjadi, ya sudah, apa yang telah terjadi itu adalah takdir Allah. Kita tidak usah mengandai-andai kata aku tadi tidak begini, seandainya aku begitu, harusnya aku tidak begini, harusnya begitu. Tidak mengandai-andai yang sudah terjadi adalah takdir Allah. Kita tidak boleh menolak atau membantah, menyangkal kehendak Allah itu. Berikutnya lagi yang keenam, melazimi mulazamatul fikri, membiasakan, melazimi berpikir tentang kodrat kekuasaan Allah, berpikir yang islami, kekuasaan Allah. Oh ini memang kekuasaan Allah seperti ini, aku tidak bisa mengelak kehendak dan kekuasaan Allah. Memang Allah Maha Kuasa menentukan aku hidup seperti ini, dia hidup seperti itu, nggak bisa aku mengelaknya. Kodrat, kehendak dan ketentuan Allah adalah sesuatu yang menjadi sunnatullah, yang mesti terjadi dan tidak bisa aku hindarkan. Ini aku harus bisa menerimanya, kemudian aku harus bisa mengolah menjadi bahan untuk takorub, pendekatan diri pada Allah SWT. Misal terjadi musibah pada seseorang, kecelakaan misalkan, ya itu sudah terlanjur terjadi seperti itu, ya sudah diolah pikirnya. Oh ini Allah sedang mengujiku dalam bentuk seperti ini, aku diuji Allah seperti ini, sedangkan dia diuji Allah dalam bentuk mendapat hadiah cuma-cuma dari presiden yang senilai
80 juta seekor sapi senilai 80 juta dari presiden, aku diuji Allah dengan seperti ini, ditendang sapi jatuh seperti ini. Ya udah, berpikirnya ini ada ujian Allah, ujian berbeda-beda, diri seperti itu, aku diuji seperti ini, ya sudah diterima saja, berpikir yang islami. Dawamu dzikri ai bilisani au biqalbi. Yang ketujuh, perbanyak zikir, baik itu zikir lisan maupun zikir dalam hati. Karena mau zikir lisan, gak enak, ini di sebuah majelis yang semuanya hening, tenang, kok aku zikir lisan teriak-teriak, keras, aku tak ganti dalam hati saja. Ini berada dalam tempat yang orang-orang pada konsentrasi sesuatu yang lain, memikirkan masalah keluarga. Nah, kok aku hadir dengan teriakan zikir yang keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak pas, dalam hati aja. Jadi kita yang menempatkan diri, layaknya zikir ini kulakukan dalam hati atau dengan lisan. Firju'i ilaihi alal khalqi wa ala kulli ma siwah wal muradu bil haqqi ala hadza wallah. 8. Putus harapan dari makhluk, hanya bergantung kepada Allah saja. Karena seringkali orang yang berharap kepada makhluk itu seringkali mengalami kekecewaan. Maka putuslah, hentikan berharap dengan makhluk itu, kita hanya bergantung pada Allah SWT. Kalau ada sesuatu kita sudah yang penting sudah upaya ikhtiarnya maksimal, doanya serius, khusyuk, sungguh-sungguh, berharap hanya pada Allah SWT. Keputusan ada pada Allah SWT. Kalau berharap pada manusia, seringkali terjadi kekecewaan. Berikutnya lagi, adab berikutnya adalah tunduk karena kehebatan Allah SWT, tunduk pada kehebatan Allah SWT. Pecah hati karena malu kepadanya. Malu bukan hanya sekedar malu kalau bermaksiat, namun malu juga kalau kita lambat menunaikan perintah Allah. Lambat dalam menunaikan perintah Allah, sementara Allah sudah memberi kita kesempatan. Wis dikai sehat, dikai selamat, dikai sempat, orang yang dilakoni, diundur-undur, ditunda-tunda. Harusnya malu pada Allah SWT untuk menunda-nunda kebaikan yang sebenarnya kita sudah mampu, sempat, sehat, selamat, bisa melakukannya. Mampu menunda-nunda, malu dalam menunda kebaikan harusnya. Tidak hanya malu melakukan maksiat, namun itu tadi, malu pula kalau kita melalaikan Allah SWT. Yang berikutnya lagi, 10, merasa tenang dalam kehidupan karena percaya ada jaminan Allah SWT. Allah yang menjamin, tenang. Kalau sudah merasa ada yang menjamin Allah, maka tenang. Ini tidak mudah dilakukan sekelas saya. Sekelas ini sudah bisa, sekelas saya belum bisa. Ini yang ke-10 ini, merasa tenang. Udah Allah yang menjamin, udah nggak apa-apa, udah tenang aja, Allah yang menjamin. Dijamin Allah SWT, udah gampang, semuanya akan terjadi dengan gampang, udah dijamin Allah SWT. Itu perlu latihan, melatih mental hati kita yang bersandar pada Allah SWT, sehingga benar-benar merasa ada yang menjamin. Aku mesti, udahlah pokoknya Allah, udah yang menjamin Allah, aku insya Allah aku bisa melunasinya, hutangku bisa lunas nanti, insya Allah Allah yang akan menjamin lunasnya nanti. Berat kalau kita tidak berupaya dulu mencari, berikhtiar untuk melunasi, mencari, berat. Maka perlu ikhtiar. Lagi kelas-kelas saya ini, kelas ini sudah beda, kelas para sepuh sudah beda, kelas sudah tenang dalam hidupnya, pasrah
percaya pada Allah SWT itu saja. Maka saya kadang-kadang sering banyak belajar pada sesepuh ini mendekat itu ya, belajar iya carane jadi iso pasrah kena anteng pada Allah SWT, karena saya masih terlalu muda, terlalu berat untuk meniru jenengan, sehingga saya harus sering-sering dekat dengan sesepuh ini untuk belajar. Yang 11 terakhir adab bersama dengan Allah SWT, berserah diri, bertawakal, wa tawakkal ala fadlillah ta'ala ma'rifatan bi husnil ikhtiyar. Berserah diri, bertawakal dengan Allah karena yakin dengan pilihan terbaik Allah SWT. Tawakal Allah, fadlillah. Ini fadlillah Allah ini. Misalnya, setelah melakukan ikhtiar, berserah diri pada Allah, sudah ikhtiar, sudah doa, pasrah pada Allah SWT, dan yakin bahwa pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Pilihanku belum tentu baik, pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Karena boleh jadi yang aku suka itu buruk bagiku, yang aku tidak suka malah itu yang baik bagiku, karena Allah sebaik-baik dalam menentukan pilihannya. Inilah adab hadza adabu kulluhu jambari ayyakuna syi'arika fi jami'i lailaka wan harika. Inilah adab-adab yang patut kita pakai untuk menghiasi diri kita, siang kita dan malam kita bersama sahabat yang tak pernah meninggalkan kita. Tapi yang saya hormati, terakhir Allah Ta'ala fi hadis qudsi, bukan fil Quran Azim, kan, bukan Quran. Anallahu la ilaha illa ana. Anallah, aku ini Allah. La ilaha illa ana, enggak ada dari selain aku, enggak ada. Faman lam yasbir ala balai, maka barang siapa yang tidak sabar menghadapi balaku, ujian, kesusahan dariku, walam yaskur li na'amai, dan tidak mensyukuri nikmat-nikmat pemberianku, walam yardo, dan tidak ridho biqadai, dengan apa yang telah kutentukan, ketentuanku, falyatlub rabban sawai, maka carilah Tuhan yang sama dengan aku, ya. Tadi yang lain yang sama dengan aku. Kita ulang lagi. Kalau Allah Ta'ala di fil hadisi, bukan fil Quran Abi, anallah la ilaha illa ana, aku ini Allah dan tidak ada Tuhan selain aku. Faman lam yasbir ala balai, maka barang siapa yang tidak sabar menghadapi balak, bencana, musibah dariku, walam yaskur lina amai, tidak mau mensyukuri nikmat pemberianku, walam yardo biqadai, dan tidak ridho dengan qadha ketentuanku, falyatlub, maka carilah Rabban sawai, Tuhan selain aku yang sama dengan kayak aku. Cari sana, boleh dunia lain, atau diusir sana cari bumi yang lain, nggak usah di bumiku. Ya, gimana? Repot, nggak mau mensyukuri, nggak mau menerima, tidak ridho dengan qadanya ketentuan Allah, diusir Allah. Udah sana cari bumi yang lain, cari Tuhan selain aku sana, diusir Allah begitu. Dan ya Allah, mudah-mudahan kita mampu menjadi sahabat Allah SWT, bersahabat dengan Rasulullah SAW, menata hati kita, bermunajat kepada Allah SWT, mempersiapkan diri kita menghadapi kematian kita dengan sebaik-baik persiapan. Itulah manusia yang cerdas dalam menghadapi kehidupan di alam kubur nanti. Demikian yang bisa saya baca di malam ini, dan bermanfaat. Kurang dan salah dari saya mohon maaf. Kita tutup dengan wal asri bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.